Bapa di dalam surga, Bapa yang sungguh mengasihi kami bersyukur karena begitu besar kebaikan Tuhan dan selalu ada kesempatan bagi kami untuk boleh datang padamu. Kami boleh bersekutu bersama, kami boleh memuji Engkau, dan sebentar kami akan membaca bagian firman Tuhan. Tuhan kiranya menguduskan dan melayakkan setiap kami tanpa terkecuali Tuhan, baik hamba Tuhan dan kami semua yang akan duduk dengar. Tuhan, kami berdoa, tambahkanlah iman dalam hati kami. Tambahkanlah hati yang kagum dan mencintai Engkau Tuhan. Dan tolong kami, waktu kami merenungkan bagian penderitaan dan sengsara Kristus, di sanalah mata iman kami boleh dicelikkan Tuhan, dibaharui Tuhan, diteguhkan sekali di dalam perjalanan iman kami, dan disitulah kami boleh mendapat kelegaan yang sejati. Tuhan, tolonglah kami, singkapkanlah kebenaran itu, tolonglah kami Tuhan untuk tidak memikirkan apa-apa yang Tuhan tidak perkenankan. Tuhan, tolong hamba Tuhan untuk tidak mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak Tuhan inginkan. Tuhan, melayakkan dia sekali lagi ya Bapa, supaya semua kelemahan, keterbatasannya janganlah Tuhan menghalangi jemaat-Mu ini untuk diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Inilah kami Tuhan, kami datang dengan segala kegentaran dan kehausan yang besar untuk boleh mengerti isi hati Tuhan lebih lagi. Terima kasih Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami bersama-sama berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kita mau lihat satu bagian firman Tuhan sekali lagi. Masih bagian yang kemarin kita baca bersama-sama. Ya. Dari Matius pasal yang ke-26. Matius pasal yang ke-26. Ayatnya yang ke-36 sampai dengan ayat ke-46. Dengan hormat minta kesediaan bapak-bapak yang boleh hadir dalam ruangan ini untuk membaca ayatnya yang genap. Lalu kita semua ayat ganjil, begitu seterusnya ya Bapak Ibu Saudara. Matius pasal 26 ayat 36 sampai 46. Satu, dua, tiga. Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedius sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Tuhan ingatkan. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur sebab mata mereka sudah berat. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, tidurlah sekarang dan istirahatlah.
Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Satu lagi Bapak Ibu Saudara, sama seperti minggu lalu, dari Lukas pasal 22. Lukas pasal 22 ayat 39 sampai dengan ayat 46. Ya. Bapak Ibu sudah dapat semua? Oke. Ya, minta tolong Ibu Josephine ya, baca untuk kita ya Bu, satu perikop ini. Ya, 39 sampai 46, silahkan. Dan sebagaimana biasa ia menuju murid-muridnya juga mengikutinya. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka, kira-kira serta melempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mu lah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Iya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, minggu lalu kita belajar bahwa Allah adalah Allah yang berdoa. Di dalam segala penderitaan kita lihat ketenangan yang sejati itu ketika kita melihat hidup Yesus yang berdoa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita hidup di tengah-tengah dunia yang pola kalimat-kalimat yang terus mengingatkan kita jangan takut ya, tidak ada ruang untuk rasa takut, rasa sedih ya, no cry, no pain. Beberapa pola di dunia ini mendesak kita itu untuk menjadi perempuan-perempuan yang Wonder Woman, yang Superwoman, yang tidak ada kelemahan, yang dulu perempuan mungkin gambarannya menangis itu adalah satu kekuatan, tapi kita diajar sekarang jangan menangis gitu ya. Itu justru menunjukkan tanda kekuatan, hati yang hancur, gentar, bahasa yang dipakai di dalam Alkitab untuk mencatat juru selamat kita ketika bergumul, ketika berdoa. Itu menjadi gambaran yang weakness ya. Sampai kita pun ketika mempersiapkan materi untuk anak-anak mengajar sangat susah ketika menemukan kalimat-kalimat Yesus sangat sedih, Yesus gentar, Yesus takut. Yesus berkata apa ya, seperti mau mati rasanya. Kita susah hati untuk menyampaikan itu. Kita kemas baik-baik. Jangan sampai anak-anak itu menangkap Yesus itu ketakutan. Jangan sampai anak-anak menangkap Yesus itu pengecut atau Yesus itu terpaksa berkorban untuk kita. Sehingga sebenarnya Yesus tidak takut ya memang ada penekanan yang Yesus takutkan itu pasti. Minggu lalu kita sudah bahas ya, ketidakhadiran Allah, keterpisahan dari Allah. Itu hanya kita bisa lihat pada waktu Yesus berlutut di Getsemani. Karena itu yang gak dipunyai oleh Adam. Manusia pertama itu ketika jatuh dalam dosa tidak pernah sedih ketika terpisah dari Allah. Yang dia berpikirkan itu cuma takut, telanjang, lalu dia salahkan orang lain. Gak ada ruang takut kehilangan Tuhan, gak ada. Maka juru selamat kita membalikkan apa yang manusia pada umumnya gak mungkin bisa mengerti di Taman Eden. Yaitu apa? Di Getsemani ketika Yesus berlutut yang membuat keringatnya itu seperti tetesan darah, pori-pori itu seperti mau pecah. Adalah apa? Ketidakhadiran Allah bersama-sama. Itu yang paling ditakutkan. Tapi Bapak Ibu Saudara, pada bagian ini kita juga lihat ada orang-orang itu katakan, ya namanya Yesus, dia pasti bisa lah lewati segala pergumulan karena dia Allah. Jangan salah Bapak Ibu Saudara.
Alkitab mengatakan Yesus 100% Allah. Tapi Alkitab juga memberikan ruang. Apalagi waktu kita masuk di dalam momen Getsemani. Di situ kita akan melihat totally 100%. Yesus betul-betul. Dia adalah Allah 100%. The deity of God. Tapi di dalam bagian ini kita akan melihat 100% humanity of Christ. Dia betul-betul jadi manusia, Bapak Ibu Saudara. Dia bukan drama, dia bukan pura-pura. Hanya karena dia Allah, maka mengurangi sekian persen penderitaan yang ada. Yang namanya penderitaan, rasa sakit itu betul-betul derita. Pain. Yesus tidak menjadi orang yang drama atau semi robot atau seperti gambaran hero-hero yang tidak pernah merasakan sakit. Yang panah atau tusukan tombak itu mental semua. Seperti gambar-gambaran ide Marvel dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini Yesus betul-betul manusia. Alkitab itu mencatat dia pernah kelelahan sampai tertidur. Alkitab itu mencatat bahkan di atas kayu salib Yesus itu menunjukkan bahwa itu tidak ada kepalsuan. Dia berseru, aku haus. No drama di situ Bapak Ibu Saudara. Betul-betul haus, tidak ada kemunafikan, tidak ada kepalsuan di sana. Betul-betul haus mewakili kamu dan saya. Dia yang sendiri mau memberikan air hidup kepada seorang perempuan Samaria. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu minum air ini kamu selama-lamanya haus. Kalau kamu minum air yang kuberikan, kamu tidak akan haus sampai pada kekekalan. Tapi sendiri adalah haus. Dia tertidur saking capeknya Bapak Ibu Saudara. Dan menarik, saudara hampir tidak pernah menemukan Yesus itu tertawa. Tidak ada satu bagian Bapak Ibu Saudara. Tidak ada satu bagian, saudara boleh search di Google. Adakah atau di dictionary manapun Yesus itu tertawa atau terbahak-bahak tertawa. Di dalam catatan Mazmur, Allah itu tertawa melihat orang-orang yang angkat hidungnya mengatakan tidak ada Allah. Allah itu mentertawakan mereka, memang ada, tapi selama Yesus hidup, saudara akan lebih sering menemukan dia menangis. Yesus menangis. Yesus mengatakan dia tuh rindu mengumpulkan seperti seekor induk ayam ingin mengumpulkan anak-anaknya. Yesus menangis. Yesus menangisi Yerusalem. Yesus menangisi Lazarus yang mati. Yesus dicatat lebih banyak menangis. Nggak ada catatan dia tersenyum atau dia tertawa. Tidak ada. Maka Bapak Ibu Saudara, di dalam bagian ini kita akan melihat satu realita Allah kita itu Allah yang bergumul. Bapak Ibu, kadang-kadang kita sudah lama jadi Kristen. Bergumul itu apa sih? Bergumul itu apa? Coba ibu-ibu bikin dalam satu kalimat. Bergumul itu apa? Coba ibu-ibu tulis saja. Bergumul itu menurut saya apa sih Bapak Ibu, ibu-ibu? Coba dalam satu kalimat. Bergumul itu apa? Kita sendiri kadang-kadang bergumul itu seperti apa ya? Modelnya kayak apa? Apa sih Bapak Ibu Saudara bergumul itu? Bapak Ibu, kita hidup bahkan di dalam kekristenan ini tidak diberi ruang untuk bergumul Bapak Ibu Saudara. Enggak, kita akan menemukan kalimat-kalimat iman gitu ya. Tuhan pasti punya rencana, Tuhan beri yang terbaik gitu ya. Kita ini kepala bukan ekor ya. Tuhan jaga kita seperti biji mata Tuhan. Tuhan dengar doa kita, apa saja yang kamu minta dalam namaku, aku akan memberikannya. Walaupun itu sebenarnya pengkortingan ayat, pelecehan ayat, ditarik dari konteksnya. Kita akan menemukan kalimat-kalimat iman di depan. Kalimat imannya itu sendiri gak salah Bapak Ibu Saudara. Tuhan jaga kita, Tuhan pelihara kita. Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi. Betul Bapak Ibu Saudara. Tapi jangan salah Bapak Ibu Saudara. Jangan sampai kita tuh kepingin berharap mendapat kupu-kupu yang indah. Dengan gambaran saya dulu kecil. Bingung nungguin kepompong itu. Lama kali gak keluar kupu-kupunya. Lalu mesti ambil obengnya papa. Lalu tusuk-tusuk supaya cepet keluar kupu-kupunya. Jangan sampai Bapak Ibu Saudara, kupu-kupunya tidak bersalah. Yang bersalah adalah kadang Anda dan saya itu belum sampai di dalam proses itu. Ya, kita itu bisa bilang Allah turut bekerja dalam segala perkara. Bapak Ibu, Yusuf itu bisa mengatakan sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat,
Itu penutup di dalam Kejadian. Kamu bisa mereka-rekakan yang jahat. Kenapa dia bisa bilang begitu? Bapak Ibu, memang Yusuf itu tidak pernah dicatat dosanya. Tidak ada kalimat keluhan dari mulutnya Yusuf itu. Tapi kalau dia sudah bisa bilang menutup Kejadian itu dengan kalimat, sekalipun kamu mereka-rekakan yang jahat, Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, untuk mendatangkan berkat bagi satu bangsa yang besar. Dia tuh sudah lewatin itu 13 tahun lebih. Dia sudah lewatin proses itu, tidak langsung dia bisa mengeluarkan kalimat itu. Saya cuma takut sekali, kadang-kadang saya ingat ya waktu papa saya meninggal juga saya menangis. Ya saya tuh ada satu pergumulan, aduh Tuhan seumur hidup dia, sampai kami melihat itu dia bahkan lebih sayang Tuhan daripada anak dan istrinya. Dan kami menghormati dia luar biasa. Dia cuma punya anak-anak perempuan. Kami ingat masih SD tuh udah kayak kuli, kita harus ngangkat kursi dan lain sebagainya supaya rumah itu dipakai untuk gereja. Kami ruangan paling kecil, tapi ruangan untuk Tuhan itu ruang tamu kami paling besar. Sehingga mama saya tidak bisa menerima dia. Tapi saudara, waktu dia menjadi tua, lalu dia sakit, meninggal dalam kondisi cancer. Kadang-kadang saya pikir, aduh Tuhan, saya menitikan air mata ya, saya bergumul. Itu tante saya bilang, kamu hamba Tuhan, tidak boleh kasih contoh yang jelek gitu ya. Nanti orang yang lihat jadi tidak beriman gitu ya. Tapi waktu itu saya lagi memang sedih, saya nangis gitu ya. Saya tahu Tuhan itu bangkit, tapi ada hari Jumat dan hari Sabtu. Sebelum hari Minggu itu ada 2 hari yang kelam. Itu hari yang menunggu-nunggu dan kita tuh bercucur air mata sebelum fajar menyingsing. Saya tuh mau bilang pada tante saya, tolong beri saya ruang yang Jumat dan Sabtu ya. Saya tahu Tuhanku bangkit, saya tahu saya hidup dalam kemenangan. Tapi saya hari ini mau menikmati momen sebagai seorang anak bahwa saya menangis. Saya berduka, ada banyak hal. Sehingga kadang-kadang kita bilang tidak boleh menangis. Kita di dalam Tuhan, jadilah orang beriman. Sehingga kita menjadi orang-orang yang akhirnya membuat kupu-kupu itu mati. Kupu-kupu itu keluar dengan sayap yang cacat. Kupu-kupu itu tidak bisa tumbuh kembang. Kenapa? Karena cacat kita melupakan bahwa air mata itu berharga di mata Tuhan. Ya, rasa takut, rasa sedih, sampai seperti mau mati rasanya. Itu kalau kamu letakkan di bawah kaki Tuhan dengan pergumulan yang besar. Tuhan hargai. Alkitab pernah catat apa? Berharga air mata kita itu. Seluruh air mata orang yang cinta Tuhan itu Tuhan tampung di kirbatnya. Bagaimana saudara? Tidak ada satu air mata kita itu yang keluar sia-sia. Yang kamu berlutut untuk anakmu, untuk keluargamu semua. Tuhan hitung dan Tuhan tampung. Semua air mata orang yang cinta Tuhan. Tak ada boleh binasa begitu saja. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, di dalam bagian ini itu ada ruang. Kita tidak mungkin potong kompas atau potong proses itu. Kita akan menjadi orang-orang yang lumpuh Bapak Ibu Saudara. Maka Bapak Ibu dari bagian ini kita akan sedikit melihat bagian bagaimana Allah kita bergumul. Dan kita belajar untuk bergumul dengan benar di hadapan Tuhan. Bapak Ibu selalu ketika ada gambaran hal yang baik, iblis juga akan bekerja sekuat mungkin. Ketika perempuan Maria memecahkan buli-buli untuk membasuh kaki Tuhan. Saat itu juga iblis bekerja dengan sangat keras. Yudas langsung protes. Pemborosan. Kenapa buang-buang uang untuk mencuci kaki Yesus? Kenapa harus dipecahkan? Beri aja beberapa tetes. Wanginya sudah luar biasa. Kenapa harus dipecahkan? Bagi Maria gak boleh simpan buat saya. Semua kasih untuk Tuhan. Bagi Yudas, saudara akan melihat di mana ada persembahan yang total untuk Tuhan. Pasti di situ pekerjaan iblis juga akan total. Saudara justru cek dalam pelayanan bukan kita tuh haus penderitaan. Bukan sengaja bikin kita menderita, tidak. Kalau jalanmu terlalu mulus, segala sesuatu baik-baik saja. Orang gampang cinta padamu, gampang sayang, gampang terima padamu. Saudara mesti cek, kayaknya yang main di depan panggung ini sudah bukan Tuhan lagi. Kayaknya saya yang tampil di depan. Karena selalu di mana ada pelayanan pekerjaan untuk Tuhan, iblis itu tidak akan tinggal diam. Alkitab pernah catat di mana benih gandum ditabur, iblis juga akan tabur benih ilalang. Ya. Tapi kalau kamu tabur ilalang, iblis tidak perlu tabur. Dia best friend sama kita.
Dia mengurangi pekerjaan kita. Biarin aja, tabur aja, tabur aja. Kita mengurangi kesusahan kita. Dia udah sama kayak kita. Kira-kira gitu ya. Tapi pada waktu kita tabur gandum, pada saat itu juga dia akan tabur ilalang. Jadi di mana ada kemurnian, di situ pasti ada kepalsuan. Di mana ada kemenangan, di situ juga pasti ada kebodohan, keteledoran. Nah Bapak Ibu, ketika Yesus masuk di dalam pergumulan ini, kita akan melihat ya, pergumulan itu terjadi, akan ada di sekelilingnya kita itu orang-orang yang tidak peka bagaimana harus bergumul. Bapak Ibu, ketika Yesus sangat bergumul, kita akan menemukan murid-murid itu tidak peka apa yang terjadi dengan Yesus. Mereka, Alkitab katakan mereka terlalu lelah, akhirnya tertidur. Mereka sangat fokus kepada fisik mereka. Bapak Ibu, hati-hati ya. Di dalam kehidupan kita itu, jika kita tidak sadar betapa berbahayanya hidup tanpa pertolongan Tuhan, maka kita itu hampir tidak tertarik untuk berdoa, berjaga-jaga atau saat teduh. Ya, coba cek Bapak Ibu Saudara, kita hampir tidak tahu betapa bahayanya kalau tidak hidup di topang Tuhan tiap hari. Maka kita itu akan terbiasa bergerak sendiri, berpikir sendiri, memutuskan sendiri, berjuang sendiri, berusaha sendiri, ya, bergantung dengan tangan sendiri, lalu memuji diri sendiri. Ya udah, kayak begitu aja Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tahu tanpa Engkau saya mati Tuhan, kita betul-betul tidak akan mau melewatkan saat doa kita. Bapak Ibu, banyak kali kita menjadi orang-orang Kristen yang rohaninya itu ngantuk, tertidur. Bapak Ibu kalau lihat orang yang terlalu menikmati tidur ya, kita tinggal bangunkan dia. Orang kalau menikmati tidur yang sangat nikmat itu, dia bangun. Lalu apa yang terjadi dengan dia? Dia akan tidur lebih pulas daripada yang pertama. Itu menakutkan. Bapak Ibu, biasakan diri kalau saudara itu seperti mendengarkan firman Tuhan, saudara seperti dibangunkan. Saudara bangun dan bergumul. Saudara cepat-cepat berdoa. Kenapa? Kalau enggak, tidur lagi, tidur lagi, tidur lagi. Dan tidurmu lebih parah, lebih nyenyak daripada yang pertama. Orang Kristen yang dengar khotbah, oh khotbah ini menyentuh saya. Terima kasih Tuhan. Habis keluar dari ruangan gerejamu, bablas angine. Kenapa? Kenapa? Karena kamu tidak berseru sama Tuhan. Kamu tidak minta Tuhan beri aku kekuatan menghidupinya hari lepas hari. Tuhan beri aku kekuatan peka untuk berjaga-jaga. Kamu tidur lagi. Yesus berdoa 3 kali. Dan murid-murid juga 3 kali. Ditegur berapa kali? 3 kali. Kamu gak bisa ya, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam? Lu langsung ditegur loh. Tidak sanggup ditegur. Lalu apakah setelah itu kemudian mereka berjaga-jaga? Enggak. Masalahnya habis ditegur mereka tidak berdoa. Mereka tidak berjaga-jaga. Tidur lagi. Terakhir Yesus berkata, ya sudah tidurlah. Ya tidur aja lah. Tidur. Lah bangunlah setelah itu orang yang menyerahkan aku sudah siap di depan. Hati-hati kalau sampai Tuhan lihat udahlah tidur lalu. Tidur aja loh, puas-puaskan aja lah. Nah kita sudah bahas minggu lalu orang yang kerohaniannya itu selalu tertidur, kehilangan banyak momen-momen spektakuler dari Tuhan. Kehilangan banyak hal Bapak Ibu Saudara. Ya, jadi kita sudah bahas seperti Petrus yang bodoh ya dengan murid-murid. Lalu di depan mata itu ada Musa, Elia, Yesus. Masih bisa tidur loh. Ya, mereka justru tertidur. Lalu waktu bangun sudah selesai hal yang penting. Lalu kepikiran hal-hal yang gak penting, bangun tenda. Yang Tuhan tidak butuh tenda di atas gunung. Kenapa? Baru bangun dari tidur. Baru bangun dari tidur. Dan saudara lihat ya berdoa itu ada orang bilang, Bu cuma doa aja ya. Doa itu gak cuma loh Bapak Ibu Saudara. Doa itu peperangan rohani. Kita itu loh perlu berdoa, Tuhan tolonglah aku supaya aku itu suka berdoa. Kita tuh perlu minta sama Tuhan. Tuhan berilah aku taste, kerinduan, kepingin berdoa. Kalau saudara gak berdoa supaya bisa berdoa, gak ada loh dari kita itu kepingin berdoa. Bapak Ibu pernah gak? Nanti di rumah saya doain ini. Nanti saya kepingin. Nanti saya ambil waktu saya berdoa. Nanti. Dan memang diaminkan sesuai kalimat kita. Nanti. Gitu. Nanti, jangan sekarang. Jadi gak pernah terkejadian. Selalu nanti. Baru kita sadar. Loh iya saya kayaknya mau doa buat Tio ya.
Aduh udah kelewatan. Dia sudah baik-baik saja. Saudara akan kelewatan banyak momen perkara-perkara besar di dalam kehidupan kita. Dan Bapak Ibu, kita akan melihat satu hal. Ketika murid-murid tidak peka, murid-murid sedang tidur semua. Di dalam bagian ini kita akan melihat mereka tidak sadar bagaimana dunia itu menarik hidupnya. Bapak Ibu, sejak dari kita bangun pagi itu ya, kita akan menemukan ada banyak kesempatan dalam hidup kita dari pagi sampai malam itu ya. Banyak kesempatan, banyak kejadian, banyak pilihan-pilihan yang akan kita buat itu untuk menjauhkan kita dari Allah. Makanya Alkitab katakan roh memang penurut, daging lemah. Taklukkanlah daging ini, jangan daging yang mentaklukkan roh. Banyak hal pilihan-pilihan yang itu akan menjauhkan kita dari Allah. Bapak Ibu, dunia itu gak pernah netral. Saya selalu bilang pada jemaat di Buaran, dunia itu seperti eskalator yang dari atas yang terus menggeret kita itu turun ke bawah. Lalu the mission very impossible-nya adalah kamu dan saya itu adalah orang-orang yang kepingin naik ke atas. Ingin menyenangkan Tuhan. Standar hidupnya kepingin lebih tinggi. Lebih berani berkorban. Lebih gak selfish. Lebih ingin mengasihi orang lain daripada dirinya sendiri. Kepinginnya gitu. Kita kepingin naik ke atas. Tapi jangan salah. Dunia itu seperti eskalator yang paksa kamu untuk turun ke bawah. Jadi kita tuh kayak treadmill. Atau lebih parah dari treadmill. Kita kepingin naik ke atas, terus ke atas. Maka dunia ini akan tarik kita ke bawah. Terus ke bawah, makin selfish, makin gak tertarik firman Tuhan. Makin egois, makin cinta duniawi. Makin cinta badan ini gak boleh sakit, gak boleh keriput. Makin tuntut orang lain mencintai dirimu. Terus turun ke bawah, akhirnya dibuang ke sampah. Kelar, selesai hidup kita. Terus tinggal dibuang aja. Hempaskan dia. Turun. Tapi itulah dunia, maka betapa penting kita perlu berdoa di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertama kita akan melihat ya, di dalam kondisi yang seperti demikian, kita menemukan Yesus itu sendirian. Bapak Ibu, seringkali di dalam pergumulan yang tidak kita sukai adalah saudara dan saya harus berani itu masuk di dalam ruangan, di dalam satu ruang aspek hidup kita itu alone with God. Saya tidak mengatakan kita tidak boleh sharing, tidak boleh minta teman kita untuk doakan kita. Enggak Bapak Ibu Saudara. Karena wanita-wanita saleh di dalam Alkitab itu mereka saling sharing. Ya. Maria itu menengok Elisabeth. Mereka men-sharingkan Elisabeth yang sudah tua renta. Sharingkan bagaimana dia hamil. Kedua orang perempuan itu saling memuji, saling menguatkan. Mencari teman yang tepat untuk sharing. Dua orang itu saling menguatkan. Gak tahu Bapak Ibu mencari kepada siapa ya. Menguatkan kepada siapa. Atau pilih teman sharingmu itu seperti apa. Tapi dua orang ini pilih sahabatnya adalah yang dia tahu betul-betul orang ini cinta Tuhan. Orang itu layak mendengarkan sharing kita. Ketakutan kita, kesedihan kita. Maria yang baru dengar malaikat bilang lalu dia perawan harus mengandung. Dia cari siapa? Dia cari Elisabeth. Elisabeth menerima siapa? Maria. Dua-duanya saling menguatkan. Anak dalam kandunganku ini melonjak ketika melihat ibu dari Tuhanku. Langsung Elisabeth mengenali kristologi pertama itu siapa? Elisabeth dan anak dalam kandungannya. Itu kristologi pertama, Yesus adalah Tuhan. Ya Bapak Ibu, maka tapi seringkali kamu dan saya ini di tengah dunia yang hiruk pikuk, maaf ya, di tengah dunia yang ember, segala sesuatu tuh mesti dicurhatin. Saya gak curhat, lu gak curhat, tapi lu pasang status gitu ya. Teman di samping kiriku ternyata, atau saudara mesti curhat, anjing aja kagak gigit tangan tuannya. Lu lebih dari tit gitu. Orang mikir, siapa dia? Kayak gitu, ngerti ya maksud saya Bapak Ibu Saudara ya. Everybody have to know. Dunia ini harus tahu bahwa kamu itu sedang terluka. Jadi kadang-kadang saya bilang sama teman saya. Dia bilang, ini baru nge-tweet saya, baru WA saya, baru jawab di Insta saya. Ya saya bilang, berapa lama? Oh belasan tahun. Oh ya aku kan gak punya Insta, gak ngerti. Saya bilang, ya iyalah, dia langsung say hello sama kamu, tanya are you okay? Kamu baik-baik saja kah?
Ya lu catat di situ itu bombastis sekali gitu ya kira-kira ya. Masa nyatetnya apa itu, aduh jijik kali. Kalau ada gayung lope di tempatku ada gayung biru. Lah saya ya kira-kira. Lah kamu itu ngapain? Lu orang tuh selalu mikir ada apa dengan keluargamu. Kira-kira yang ibu-ibu ngerti ya, yang mengikuti sosialita ini akan tahu. Yang polos-polos, oh baik-baik sajalah kau ya, jagalah polosmu ya. Tuh suamimu kenapa, anakmu lalu lama? Ya iyalah, semua kita tuh selalu tertarik sama yang bau busuk. Kayak gitulah, kalau bau wangi biasa aja gitu. Coba busuk, bau siapa nih? Bau siapa? Maafkan ya, kentut aja saudara berani kentut di sini. Kalau orang tidak langsung antenanya berdiri. Sama yang busuk-busuk, yang bau-bau itu antena kita langsung cepet tertarik saudara. Kalau saya bilang Pak Im itu orangnya baik loh, sabar sama istrinya. Oh iya, majelis harus gitu, BP harus gitu. Tapi coba kita bilang, Pak Im ya, kemarin itu di mall kayaknya bukan Bu Monik loh yang digandeng. Oh saudara, itu langsung berjilid-jilid. Maaf Ibu, ini kan seandainya ya, siapa suruh jadi pengurus, maka akan sering-sering disebutkan paling aman saya ya. Langsung kita tidak tertarik. Oh ya, baiknya Pak Im itu apa? Kamu diberkati apa? Kita tidak tertarik Bapak Ibu Saudara. Coba hal yang busuk sedikit. Dikorek. Kayak mana gue? Gue lihat di mana? Jangan salah lu. Itu Bu Monik. Enggak lah. Bu Monik rambut segitu. Itu rambut pendek. Itu bisa berjilid-jilid. Panjang Bapak Ibu Saudara. Dari bagian ini. Maka di tengah dunia yang hei ayo keluarkan sampah dalam hatimu. Kadang-kadang Bu Mercy, wanita-wanita ini harus dididik supaya mulutnya nggak bocor. Saya bilang kayaknya sekarang bukan mulut yang bocor, jempol yang bocor gitu ya kira-kira. Kayaknya itu nggak cocok lagi loh kita untuk mulut ini ya. Jempol, kalimat ya. Bagaimana kita menyindir orang yang tersindir itu terkapar, tapi tetap tidak bisa menuduh saya orangnya. Kayak gitu ya kira-kira ya. Sambil menjatuhkan orang, para pengecut ini. Selesai. Kalau mama-mama zaman dulu ya, hei kenapa kau tadi bicarakan aku, itu masih face to face ya. Tapi mama-mama zaman ini bagaimana menempeleng orang terus sambil lari. Cuman yang ditempeleng, siapa yang nempeleng gua gitu ya. Nah, udah kelamaan ya. Balik lagi ya. Maka dengan curhat kita itu bisa playing victim sambil kita balas dendam. Gitu kira-kira. Gitu kira-kira ya. Sambil playing victim, saya ini teraniaya loh. Sambil kita jatuhkan orang lain. Tapi that's it Bapak Ibu. Sehingga kita tuh hampir gak punya ruang alone with God. Alone before the Lord. Itu kayak apa ya? Saya gak bisa. Saya bisa stres lama-lama, gila saya. Kalau gak curhat, saya butuh teman. Saya bisa kebeteran ini kalau gak sharing. Maka Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi demikian, Yesus memang membawa 3 orang ini. Tetapi Yesus perlu memisahkan diri sepelemparan batu jauhnya. Ya, nggak tahu sepelemparan batu seperti apa ya, tapi pasti cukup jauh. Karena Yesus ingin menikmati saat sendirian dengan Bapa di surga. Yesus tahu bahwa sekalipun murid-murid ini terpilih dari 12, tetap mereka tidak akan mengerti pergumulan Yesus. Yesus pisahkan diri dari orang. Jadi untuk apa membawa 3 orang ini? Yesus mau memberitahu betapa pentingnya kita memprioritaskan waktu kita dengan Tuhan. Itu yang dilakukan oleh saleh-saleh seperti Hana. Ya menangis cucur air mata itu pendetanya sampai pikir dia itu mabuk. Karena dia tuh doa apa? Kemungkinan besar dia juga tidak mau orang mendengarkan kesedihannya di bait Allah. Orang gak boleh dengar aib keluarganya. Gak boleh. Itu perempuan-perempuan saleh dalam Alkitab. Terus jangan berdoa ya. Di dalam doa, Tuhan kau tahulah aku setia pada suamiku. Tapi betapa dia butuh pertobatan Tuhan. Ya, hancurkanlah kekerasan hati. Saudara ini berdoa apa curhat gitu ya. Supaya orang tahu. Jadi saudara dia tuh menangis sampai orang bilang, kamu ini mabuk ya. Dia lebih mau dibilang orang mabuk daripada orang mendengarkan kalimat kesedihan keluar dari mulutnya. Ini wanita-wanita gagah perkasa. Ini yang namanya brave woman. Orang-orang yang tough mother, tough woman yang seperti demikian Bapak Ibu Saudara. Menyimpan di dalam hatinya dan dia menikmati dengan
Allah, segala sesuatu dia tumpahkan kepada Tuhan. Maka kita lihat Yesus pun tidak mencari siapa-siapa. Yesus mencari Allah Bapanya. Saat yang paling menyakitkan, saat yang paling menakutkan, Yesus tidak mau terpisah dengan Bapa di surga. Ya Bapak Ibu, adakah tempat yang seperti demikian di dalam kehidupan kita? Dan waktu Yesus alone with God itu kita akan melihat satu relasi yang sangat indah yang memberikan kekuatan bagi Yesus. Bapak Ibu, waktu bergumul, adakah kamu memiliki waktu ruang sendirian dengan Bapa di surga? Waktu sendirian dengan Bapa di surga. Bapak Ibu, kalau dari bagian ini kita akan melihat bagaimana di atas pergumulan di Getsemani itu kita betul-betul melihat bahwa sebelum Yesus mencurahkan darah di atas bukit Golgota, di Getsemani itu keringatnya sudah keluar seperti tetesan darah. Disitulah pertama kali darah itu tercurah ketika dia harus bergumul menanggung dosa. Dosa itu betul-betul menjijikkan Bapak Ibu. Dosa itu sebetulnya disgusting betul-betul. 1 Korintus itu katakan dia yang dia yang tidak mengenal dosa, gak pernah mengenal dosa, dijadikan dosa karena kita. 1 Petrus katakan apa? Dia yang benar untuk orang-orang tidak benar. Itu pertukaran yang tidak adil. Dia yang berdosa dijadikan dosa. Sedikit Bapak Ibu Saudara, saya selalu pakai ilustrasi ini ya. Di gereja kita itu ada suami istri yang melayani, istrinya seorang dokter melayani di Kupang. Singkat cerita mau pulang, dia tertarik ngelihat anak-anak laki-laki di sekolah yang dia datangi. Sebagai dia lalu konselingin dan dia singkat cerita di sekolah itu baru dia tahu anak-anak itu dikumpulkan di panti asuhan, maafkan ya, untuk disodomi oleh beberapa tokoh agama di situ, orang Kristen. Ini menyedihkan sekali ya, mau menceritakan ini pun bagaimana ya. Terus dia cerita, Bu Mercy kami batalkan pesawat karena istri saya tuh mau konselingin anak laki-laki ini. Anak-anak itu kelas 1 SD, paling besar tuh 2 SD. Mereka dengan polosnya menceritakan, maafkan ya bagaimana waktu itu mereka disentuh bla bla bla. Dan bagaimana tanpa mereka sadari mereka pun ketagihan. Mereka kan gak ngerti ya, kayak orang ngajar anak makan tangan kanan, tangan kiri, lama-lama kebiasaan. Mereka gak ngerti. Suaminya bilang, Bu, waktu istri saya itu mengkonseling Bu, anak-anak itu cerita dengan polosnya. Apa yang terjadi? Istrinya ada di situ. Saya ngomong aja masih merinding saudara ya. Saya lari ke kamar mandi, muntah. Dia cerita, mual perut saya. Muntah karena dia tuh jijik mendengarkannya. Dan dia tuh terluka lihat anak-anak itu begitu polos menceritakannya. Saya gak tahan Bu, saya bingung dengarkan istri saya tuh dengerin curhatnya anak-anak dikorek. Lama-lama dia muntah di belakang. Saudara saya ingat ya, Tuhan kami ini loh tidak pernah ada dalam satu titik hidup kita. Kita itu mengalami tidak berdosa. Kamu dan saya tuh gak pernah. Dari kandungan ibuku kata Daud, aku ini sudah berdosa. Tidak pernah ada satu detik dalam hidup kita tuh mengalami keadaan tidak berdosa. Tidak pernah. Ide kayak gitu itu tidak mengenal dosa gak mungkin ada Bapak Ibu Saudara. Itu aja kita bisa jijik mendengarkan orang melakukan dosa. Bapak Ibu pernah bisa bayangkan tidak penderitaan yang harus Yesus alami sehingga pecah seperti darah itu keringatnya. Karena apa? Harus menanggung semua dosa itu. Itu begini ya, kita yang berdosa bisa jijik lihat dosa orang lain. Bisa bayangkan yang tidak pernah berdosa. Harus melihat dosa dan menanggungnya. Lalu Allah Bapa itu memalingkan muka dari dia waktu dia berseru. Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi kan gak boleh. Nanti dia berteriak, kenapa engkau tinggalkan aku. Seperti itulah dosa. Seperti itulah dia menjadi pembunuh, pembohong, segala dosa ini ditanggung. Itu satu hal yang luar biasa menakutkan dosa itu Bapak Ibu. Dan di Getsemani itu Anda akan menemukan bahwa Allah Anak itu kesukaannya itu mentaati Allah Bapa. Allah Anak itu takut gentar kalau terpisah dari Allah Bapa. Dan saat itu Allah Bapa dan Allah Anak sama-sama menderita. Anak sekolah minggu saya bilang, kasihan ya Tuhan Yesus dapat gambaran Allah Bapa itu kejam. Kayaknya Yesus itu bilang kalau boleh cawan ini lalu. Lalu Allah Bapa itu sepertinya enggak beri jawaban. Jadi enggak bisa, harus lewati gitu ya. Kayaknya Bapa itu kejam.
Ya Bapak Ibu, tapi kita sebagai orang tua, kita tahu waktu anak kita menderita, kita mencicipi sedikit pergumulan relasi Allah Bapa dengan Allah anak. Dalam relasi orang tua, yaitu apa? Kita kalau lihat anak kita menderita itu, teman saya bilang anaknya yang cancer itu botak umur 9 tahun, kecil-kecil botak. Dia bilang saya kakaknya, lalu kami sekeluarga botak sama dengan dia. Diambil tulang sumsumnya kan, apa itu di belakang. Itu anak itu dipegang suster semua. Lalu dia menangis sampai kepalanya tuh. Bapak ya bilang saya di depan itu langsung. Ya dia bilang istri saya yang bangunkan. Kenapa? Dia yang pingsan Bapak Ibu Saudara. Dengarkan anaknya menangis dia yang pingsan. Ya istrinya ya perempuan mungkin lebih tahan yang dengarkan. Dikasih bangun. Anakmu sudah keluar dari ruangan itu. Dia tidak tahan. Kesedihan, jangan pernah berpikir bahwa Allah Bapa itu kejam menunggu-nunggu. Pada saat itu kedua pribadi sama-sama menderita. Dan kita sebagai orang tua tahu bahwa kita itu mau dengan kapanpun menukar nyawa kita untuk anak kita. Seperti itu. Tapi itu penderitaan yang dahsyat. Dan Bapak Ibu akan menemukan bahwa di Getsemani itu kita baru tahu bahwa Allah Bapa itu sangat amat senang memanggil umat tebusannya itu untuk datang kepadanya. Allah Bapa itu sangat rindu orang pilihannya itu untuk datang. Dan Allah Bapa itu sangat benci meninggalkan anaknya. Anaknya yang sulung, satu-satunya anaknya yang tunggal menderita. Itu gambaran di Getsemani, pergumulan yang luar biasa yang diwakili dengan seperti mau mati rasanya. Maka Bapak Ibu Saudara, kita itu mau mati dalam keadaan apa sih? Coba Bapak Ibu Saudara, sebagian dari kita anak-anak muda mau mati diputus cinta. Wah lebih baik gua mati. Walaupun waktu dia minum Baygon, dia teriak-teriak kesakitan. Tolong. Ya gitu ya. Ya kita enggak mungkin ya bilang katanya mau mati nak. Kan enggak mungkin ya. Itu kita ikut sakit jiwa juga ya. Tapi kita bingung lah. Tadi kamu minum obat gitu ya. Terus waktu perutmu kesakitan kamu berteriak minta tolong ya. Kita itu pernah enggak kita mengalami satu pergumulan sampai kita mau mati. Karena apa kita kepingin mau mati? Maaf ya Bapak Ibu Saudara. Sebagian dari kita itu kepingin mati untuk hal-hal yang receh. Waktu orang menyinggung kita, waktu kita mengalami ketidakadilan, enggak tahu ya, name it ya Bapak Ibu. Pernah enggak kapan kita kepingin mati? Pernah tidak kita kepingin mati itu kalau melihat rencana Allah tidak digenapi? Pernah enggak kita kepingin mati itu untuk mendoakan orang lain? Pernahkah kita kepingin mati kesedihan itu untuk orang lain? Pernah seperti itu enggak? Kita kepingin mati itu seringkali untuk keinginan diri kita sendiri. Saya enggak dapat apa. Sudah kalau gini saya lebih baik mati, gitu kira-kira ya. Itu yang sering kali kita mati. Pernah enggak kita ingin mati untuk pekerjaan Tuhan, bergumul untuk Tuhan? Berapa banyak dari setiap kita? Kita mau mati untuk hal-hal yang sering kali sepele Bapak Ibu Saudara. Maka waktu Yesus alone with God the Father, kita akan menemukan Yesus tahu ada banyak orang yang badannya dekat-dekat dengan Tuhan Yesus. Dekat-dekat tapi hatinya enggak pernah melekat dengan Yesus. Jauh-jauh mereka menikmati saat tidur mereka. Maka kita mesti belajar Bapak Ibu Saudara bahwa pola kadang itu mesti menikmati waktu sendirian dengan Tuhan. Lalu menikmati relasi dengan Tuhan itu tidak tergoncangkan Bapak Ibu Saudara. Saya enggak tahu Bapak Ibu apa yang membuat kita itu gampang kecewa sama Tuhan. Coba apa yang membuat kita itu gampang meragukan kebaikan Tuhan. Apa? Bapak Ibu Yesus 3 kali berdoa-doa yang itu saja. Dan Bapak tidak menjawab. Tapi Yesus tidak pernah terguncang. Yesus tidak menjadi kecewa. Yesus tidak merasa tertolak. Setelah mendapat tanda kutip tidak ada jawaban apapun. Yesus memiliki ketenangan yang luar biasa. Dan berkata pada murid, sudah bangun. Ini waktunya orang-orang menangkap aku. Saudara akan melihat ketenangan yang luar biasa. Bapak Ibu, kita itu memiliki satu kebenaran yang indah bahwa kita itu punya Allah, bukan Allah pencipta dan pemelihara, tapi juga Allah yang suka bersekutu dengan penderitaan manusia, tanda kutip. Allah itu bukan aku akan memelihara engkau, tetapi Allah yang bersama-sama menemani kita di dalam penderitaan kita. Itu yang gak ada di dalam semua agama loh Bapak Ibu Saudara.
Allah-Allah mereka itu penonton di surga yang ngamatin. Oh oke, kamu berhasil ya, sudah tahan berdoa ya, baru kamu diberkati. Tapi waktu kita melihat inkarnasi Kristus, dia menangis, dia pernah lapar, dia cucurkan air mata. Kita dapat satu kebenaran Allah yang bersekutu dengan penderitaan kita. Ya, Bapak Ibu akan tahu itu kalau saya sama suami saya itu pergi kalau ke rumah sakit mau menginjili orang. Itu di tempat kami dulu Jumat. Itu kita setiap mau masuk itu seringkali dapat penolakan ya. Kalau apalagi situ kalau ada Katolik atau Kristen pun dia ya udah doain aja terserah. Kadang-kadang ada yang begitu. Kenapa? Karena mereka itu selalu merasa ya ilah lu datang ke sini cuman berapa? 5 menit, 10 menit habis gitu kamu pulang. Kamu nggak tahu susahnya saya kesakitan, bayar uang rumah sakit, terus nggak ada yang jenguk, bla bla bla. Jadi mereka, ayo sudah doa aja. Kadang bagi kita itu ya supaya Amin cepat pergi gitu ya, mereka seperti itu. Tapi waktu kita datang, terus suami saya pernah bilang, Ibu, oh ini cancer apa? Cancer paru, dia jawab gitu. Lalu dia panggil Sus, sepertinya sibuk ya. Oh gitu ya, Ibu kemo keberapa? Suami saya tanya. Oh ya saya juga tahu Bu, saya waktu itu lewatin kemo seperti Ibu. Saya sampai gundul Ibu. Enggak, itu saudara akan menemukan dia diem. Dia lihat kita. Seperti apa? Ada bersekutu dalam penderitaan. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Kamu dan saya itu membutuhkan satu kebenaran bahwa kita itu tidak sendirian di dunia ini seperti dilupakan Tuhan. Kita ada yang menderita bersama-sama dengan kita. We need that. Kita butuh itu Bapak Ibu Saudara. Kita butuh itu. Kita gak butuh orang yang saya doakan kamu ya. Kita gak butuh orang banyak teori. Tapi kita butuh orang yang dengar. Iya waktu itu aku sakit loh. Kamu tahu gak sih? Iya sih tapi kamu lebih berat. Tapi aku pernah di kemo seperti kamu. Itu mereka bisa langsung nyambung Bapak Ibu Saudara. Ngomong langsung terbuka. Oh iya kamu Bapak waktu di kemo mulai mereka bicara. Saya dengerin. Oh iya ya Tuhan. Itu yang manusia butuhkan. Dan itu tidak ada agama bisa dapatkan itu Bapak Ibu Saudara. Semua Allah mereka itu penonton di sana mengamati mereka. Tapi lewat inkarnasi Kristus kita menemukan Allah yang suka bersekutu dengan penderitaan kita. Sampai di atas kayu salib dia berkata tetelestai, selesai, sempurna, selesai. Tidak ada satu orang pernah ditinggalkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tidak ada. Kenapa? Dia sudah pernah ditinggalkan. Dia sudah berteriak kenapa engkau tinggalkan aku. Sehingga kamu dan saya tidak akan pernah ditinggalkan Allah Bapa. Mau bumi bergoncang seperti apapun kata Tuhan sudah sempurna. Selesai. Tidak ada satu manusia di dunia ini yang terlalu menderita sampai engkau merasakan tidak dipelihara oleh Tuhan. Gak mungkin. Allah kita itu bukan Allah yang ayo yuk Musa jalanlah dengan bangsa Israel. Enggak, Tuhan bilang apa? Bikin tabut. Di mana umatku perang, bawa tabut. Seperti gambaran apa? Allah itu ikut berperang dengan umatnya. Tabutnya dibawa kemana-mana sambil mereka perang. Mau menunjukkan apa? Tuhan itu ikut bersama-sama dengan kami. Dia hadir bersama dengan kami. Tiang awan, tiang api. Aku ada bersama-sama dengan kamu. Jangan takut. Allah yang suka menemani kita di dalam seluruh pergumulan kita. Dan sampai kita memiliki satu kalimat Immanuel. Mana Tuhan kan gak tahu susahnya aku kehilangan anak. Bapa pernah kehilangan anaknya yang tunggal. Kebenaran itu menolong kita, tidak teori Bapak Ibu Saudara. Ada satu orang, saya tanya, Pak, lihat anak-anak main di depannya. Kok Bapak kasih anjing itu buat anak ini? Yang kepingin anjing itu banyak. Saya lihatin waktu ada beberapa anak, aku boleh anjing itu enggak? Terus dia kasih ke anak perempuan itu. Terus saya bilang, loh dia paling besar loh. Yang kecil-kecil kenapa Bapak enggak kasih? Jadi punya satu anjing lucu sekali. Terus dia bilang apa? Ibu tahu enggak? Saya kasih ke anak itu karena apa? Ibu tunggu aja sampai anak itu berdiri lalu main-main. Kenapa? Anak yang dikasih anjing itu di antara 5 anak perempuan yang lain, yang ini dikasih bapak itu aku tanya kenapa? Kenapa? Ada atas dasar apa? Karena dia lucu, karena dia suka anjing, karena apa? Anak itu berdiri lalu saya ingat sekali ya dengan kunciran rambutnya, lalu dia jalan itu dengan kaki yang terpelecok. Anak perempuan itu pincang. Saya baru tahu bapak itu memberikan puppy ini, anjing ini kakinya pincang. Dia bilang apa? Dari sekian anak yang suka anjing,
anak yang pincang inilah yang paling bisa menjaga anjing saya. Karena dia tahu bagaimana di dalam kepincangan. Mungkin anak-anak yang lain cuman suka main sama anjing. Habis gitu lupa pergi ke anjing yang lain yang lebih lucu. Tapi yang anjing pincang saya ini saya percayakan sama anak yang pincang ini. Kira-kira gitu ya. Ada satu common ground, dia ikut menderita bersama-sama dengan saya. Maka kita akan menemukan Bapak Ibu apa sih yang mengikat kita di dalam pergumulan, itu penderitaan. Bapak Ibu, waktu kita bicara topik penderitaan, itu kayak kita itu punya common ground yang sama ya. Bisa ngerti maksud saya? Kalau kita bicara mengenai pernikahan yang berhasil, kita bicara mengenai ulang tahun 80 tahun, kita bicara mengenai anak yang lahir, itu tidak semua bisa nyambung. Karena ada yang tidak menikah, ada yang tidak punya anak, ada yang tidak sampai umur 80 tahun. Enggak semua sama. Tapi kalau topik tentang penderitaan, langsung semua nyambung. Mengerti maksud saya? Saya yakin tidak ada di antara kita yang dari lahir tidak pernah menderita. Tidak mungkin. Kenapa? Topik penderitaan itu satu kebutuhan yang besar dalam hati kita. Pergumulan. Kita ngomong sakit, penyakit, kehilangan, berdoa untuk anak, kematian, ketidakadilan. Entah berapa persen itu memiliki jembatan masuk ke dalam hati Bapak Ibu yang mendengarkan. Tapi kalau saya bilang saya merayakan ulang tahun ke pernikahan ke berapa? 50 tahun. Ya yang enggak menikah ya gue enggak tahu gitu ya. Yang belum sampai 50 tahun baru 2 tahun enggak ngerti suka dukanya ya. Ya udah biarin dia aja yang merayakan. Tapi waktu kita berbicara mengenai pergumulan dan penderitaan, itu kita disatukan hati dan Bapak Ibu melihat konsistensi Yesus ya. Yesus melewati semuanya dan Bapak Ibu jangan lupa ya. Pergumulan di Taman Getsemani adalah jauh sebelum Getsemani, iblis itu selalu menawarkan supaya apa? Supaya kamu gak usah bergumul. Supaya kamu kalau jadi manusia itu manusia yang gak bisa sakit, gak bisa takut, gak boleh nangis, gak boleh sedih, gak boleh apalagi kalau mencucurkan keringat seperti tetesan darah. Iblis itu menawarkan satu hal kepada kamu dan saya. Kalau kamu jadi manusia yang sejati itu tidak perlu bergumul. Tidak perlu sendirian, tidak perlu berdoa. Doanya itu aja, gak perlu. Saudara tahu tidak apa yang iblis berikan kepada Yesus pertama kali di padang belantara? Apa yang iblis tawarkan? Iblis tawarkan, jikalau engkau anak Allah, rubahlah batu jadi roti. Iblis tawarkan apa? Loh, oke ya kamu sekarang jadi manusia. Tapi you are special. Kamu manusia yang spesial. Kamu gak boleh sama kayak manusia pada umumnya. Manusia pada umumnya itu kayak kamu dan saya. Bisa haus, bisa lapar, bisa jatuh, bisa nangis, bisa bergumul. Kamu gak boleh. Yaitu apa yang tawarannya? Rubahlah batu jadi roti. Itu yang iblis tawarkan. Cepet. Udah jangan lama-lama. Ya kita tahu lah Bapak Ibu Saudara. Merubah batu jadi roti itu it is too easy. Gampang sekali. Tapi saudara lihat ya, Yesus itu di tengah-tengah pencobaan menolak tawaran untuk tidak jadi sama seperti kamu dan saya. Yesus lebih memilih jadi persis sama seperti kamu dan saya. Bisa haus, bisa lapar, bisa dilupakan orang. Iblis tanya apa? Kamu jatuhkan aja badanmu dari atas soto bait Allah. Nanti malaikat akan menatang kamu. Ini manusia apa? Manusia Wonder Woman dong. Manusia gambaran Marvel dong. Yang bisa terbang. Gak apa-apa. Tapi kamu jadi manusia gak boleh sakit. Kira-kira gitu. Kayak pengkhotbah modern. Ya, kamu jangan lupa loh. Kamu itu kepala bukan ekor. Kamu itu biji mata Allah loh. Kamu gak boleh sakit. Gak boleh miskin kamu. Kamu gak boleh mendapat penganiayaan. Kamu gak boleh disakiti. Orang tersinggung kamu. Wah gak bisa. Tuhan matikan orang itu. Kira-kira gitu ya. Kita tuh maunya spesial, gak boleh susah. Heran ya. Anak Allah itu sejati kepingin jadi sama seperti kamu dan saya manusia. Dia tanggung semuanya. Tapi kamu itu yang manusia sejati sama-sama kita itu. Memang bawaan Taman Eden itu betul-betul kepingin jadi seperti Allah.
Kita enggak mau ruang bergumul. Enggak mau semua. Enggak mau kesusahan itu. Maka Bapak Ibu Saudara, Yesus selalu menolak jalan pintas. Menolak jalan pintas. Maka apa yang Yesus katakan? Enyahlah engkau iblis. Diusir. Enyahlah engkau iblis. Engkau menawarkan sesuatu yang saya sangat tidak suka. Jadi iblis tahu Yesus datang ke tengah dunia, ya oke lah. Tapi harusnya kamu jadi manusia super power. Tidak Bapak Ibu Saudara. Kita manusia not super power Bapak Ibu Saudara. Kita masih bergumul, kita masih melewati begitu banyak hal. Maka Bapak Ibu Saudara kalau saudara lihat ya, satu kali tuh Yesus pernah menegur Petrus kan. Petrus kan Yesus bilang apa? Kalimat teguran yang keras dulu waktu Yesus bilang anak manusia akan pergi ke Yerusalem, dia akan ditangkap, dia akan dianiaya, dia akan menderita dan dia akan mati. Siapa yang paling berontak lebih dulu? Siapa yang gak bisa terima kalimat-kalimat penderitaan keluar dari mulut Yesus? Siapa yang paling berontak? Petrus. Gak bisa, gak boleh. Pemimpin itu gak boleh ditangkap. Loh kamu loh bisa berjalan di atas air, mengusir setan, mana bisa? Apa yang Yesus katakan kepada Petrus? Enyahlah engkau iblis. Engkau memikirkan pikiran manusia. Itu sumbernya dari iblis. Saudara belajar ya. Setiap kita dengarkan khotbah dari atas mimbar. Yang mendesak kamu dan saya itu tidak boleh menderita. No proses. Kesedihan. Harus terus tanpa orang beriman. Apa saja yang kamu inginkan itu Allah Bapa akan berikan kepada kamu. Sedangkan Yesus pun tidak diberikan. Musa berdoa saja Tuhan masih jawab. Simson berdoa saja detik-detik terakhir. Saya cucurkan air mata tadi pagi. Tuhan masih jawab doanya Simson. Doa penuh dendam. Pembalasan. Balaskanlah dua mataku ini Tuhan. Dendam kan? Tuhan balaskan dua mataku ini Tuhan. Doa yang sangat lemah itu pun Tuhan masih jawab. Ya, Tuhan jawab bukan untuk Simsonnya. Tuhan jawab supaya kemuliaan Tuhan tidak dihina oleh orang-orang Filistin. Tapi ngomongnya doanya mata ganti mata, dendam. Simson itu loh Bapak Ibu gak berdoa, Tuhan balaskanlah kedua mataku supaya you are being glorified. Nama Tuhan dipermuliakan. Supaya orang asing tidak menghina umatmu. Gak ada saudara, gak ada. Yang dia pikirkan apa? Dirinya sendiri. Untuk doa-doa yang gagal, bukan gagal. Receh seperti ini, Bapa masih jawab. Tapi doa yang begitu agung. Kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku. Gak ada jawaban suara apa-apa Bapak Ibu Saudara. Gak ada intervensi apapun Bapak Ibu Saudara. Maka kita akan melihat Yesus berdoa seperti demikian. Dan doa itu menjadi berkat bagi kita sampai sekarang. Maka kita mikir ya kalau ada terbersit dalam pikiran kita. Saya tidak boleh susah. Dengarkan kalimat Tuhan. Hai iblis, enyahlah dari pikiranku. Itu bukan kalimat dari juru selamatku. Siapa kita? Yesus saja harus melewati seluruh penderitaan itu Bapak Ibu Saudara. Asal engkau menderita bukan karena engkau berdosa. Bapak Ibu dari bagian ini kita akan melihat satu hal yang indah ya. Di dalam bergumul itu selalu ada proses yang panjang. Ada penantian. Ada, coba Bapak Ibu lihat catatan dari Lukas. Coba Bapak Ibu lihat ya, Lukas tadi mencatat apa ya? Ayat 42. Bapak Ibu coba baca ayat 42 ya. 42 kita baca sama-sama. Lukas tadi, jadi biasakan kalau selama saya atau bawain renungan, saya sangat suka sekali kalau Bapak Ibu tidak menutup kitab sucinya ya. Supaya bisa cek ya. Coba kita lihat ayat 42, 1, 2, 3. Ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku. Tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Bagus kan? Sepertinya tuh tampak beriman sekali. Itu satu pengharapan yang besar, permohonan yang besar, sekaligus ketundukan, ketaatan yang besar. Tapi habis berdoa, keluar kalimat begitu beriman. Perhatikan ayat 43, ayat 44. Coba Bapak Ibu perhatikan. Minta tolong Ibu Reni baca untuk kita ya. Mama.
Bapak Ibu menangkap ya? Tuhan itu ingatkan saya Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang ya saya ini bisa tidak sabar. Kadang-kadang saya tidak sabar pada diri saya sendiri. Kecewa pada diri saya sendiri, juga tidak sabar sama orang lain. Kadang-kadang itu waktu melewati pergumulan, kita tuh bersih kayak ada booster gitu ya. Waktu dengar firman Tuhan. Yes Lord, saya percaya. Kita kayaknya ngomong kalimat iman ya. Aku tahu Tuhan, ini baik bagiku. Kita melangkah. Terus kita menemukan setelah habis berdoa, emangnya segala sesuatu itu berjalan baik-baik saja. Maksud saya itu gitu Bapak Ibu Saudara. Habis Yesus berdoa, Allah Bapa mesti kirim malaikat kan untuk menguatkan Yesus. Padahal Musa pun tidak ingin diberikan malaikat, tapi Yesus cuma dapat malaikat. Yesus selalu dapat yang lebih kecil dari porsi yang Bapa berikan kepada kamu dan saya. Begitu. Waktu malaikat menguatkan dia, kan harusnya terjadinya gimana ya kalau menurut gambaran kita ya. Film di kepalaku ini loh Bapak Ibu Saudara akan mikirkan, wah Yesus itu akan. Tapi ayat 44 apa? Dia makin ketakutan dan lebih sungguh-sungguh berdoa. Loh kok bisa gini ya? Menurut saya itu Bapak Ibu Saudara kok sepertinya tidak menampakkan kekuatan seperti yang Yesus ungkapkan. Kok Yesus masih sepertinya bergumul, ada ketakutan, berdoanya lebih sungguh-sungguh lagi dan pakai bonus keringatnya seperti tetesan darah. Kok bisa begitu? Nah itu gambaran kamu dan saya. Ya, cerita-cerita Walt Disney itu selalu prinsesnya nanti keluarnya happy ending gitu ya. Tapi di dalam pergumulan, bahkan sekalipun kita itu sepertinya saat itu mendapat kekuatan. Jangan salah Bapak Ibu Saudara. Beberapa waktu kemudian ada saatnya seperti kita itu lemah bukan? Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Kadang-kadang itu saya pernah condemn myself ya. Aduh mercy. Itulah akibat kamu. Kalau seminar 2 jam tentang penderitaan lu bisa. Lu sendiri lo gak bisa menghidupi. Kadang-kadang itu menghakimi diri luar biasa. Karena ada saatnya lemah, ada saatnya itu takut gitu ya. Takut, ada saatnya seperti itu. Jarum waktu dimasukkan mulai rasa takut juga. Tapi saya mulai melihat, ya itulah artinya bergumul Bapak Ibu Saudara. Bergumul itu ketakutan kita cepat-cepat bawa sama Tuhan, gak pernah dihina. Nangis. Ada seorang bapak bilang sama Yesus, Tuhan aku percaya kepadamu, koma. Apa lanjutannya? Tolonglah aku yang tidak percaya ini. Loh, jadi kamu ini maksudnya mau percaya atau enggak sih? Tapi kita akan menemukan realita perjalanan iman itu seperti itu. Tuhan aku percaya kepadamu dan tolonglah aku yang tidak percaya ini. Satu apa? Keterbukaan, kejujuran. Tuhan kalau engkau lepaskan aku, matilah aku ini Tuhan. Jangan pernah lepaskan aku dari kasih karuniamu. Karena habis Yesus mengeluarkan kalau boleh cawan ini lalu dari hadapanku kehendakmu yang jadi. Ada malaikat menguatkan dan dia tetap merasa ketakutan. Bapak Ibu lewati seluruh pergumulan asal kau bergumul dengan benar di hadapan Tuhan. Kadang-kadang Tuhan ingatkan saya kalau saya ngomong dengan teman saya yang bergumul. Aduh kamu ini minggu lalu kita sudah berdoa. Minggu lalu kamu sudah bilang ya saya akan bertahan. Tuhan tahu yang terbaik. Pulang lagi 2 minggu lagi datang nangis sama saya. Kalau sudah gini aduh sudahlah. Sudah saya gak mau doa biarin dia sama perempuan itu. Ya sudahlah. Ya dia bilang gitu. Saya dengerin dia. Saya baru belajar tadi pagi saya bilang, kamu gak sabar. Kadang-kadang bilang, minggu lalu kan kamu sudah berdoa. Jadi saudara bisa bayangkan enggak ya. Maunya itu sekali berdoa itu langsung 2 minggu semua baik-baik saja gitu ya. Langsung berdoa tanggal 1 Januari sampai ketemu 31 Desember malam itu semua baik-baik saja. Soalnya semua sudah berdoa di depan belakang berdoa. Enggak. Ada air mata, ada ketakutan, ada pergumulan semuanya. Dan saudara bawa itu kepada Tuhan. Saudara bawa itu kepada Tuhan dan di situ kita akan menemukan bagaimana Tuhan membentuk kita, Tuhan membawa kita menikmati kehadiran Tuhan. Saya mau tutup bagian ini adalah apa? Saudara kalau lihat Getsemani ini saya langsung mikir, Yesus bergumul, saya juga mesti bergumul. Apa bedanya? Saudara dengerin ya, pergumulan Kristus itu kesimpulan dari 2 minggu ya. Pergumulan Kristus itu kesedihan, kegentarannya itu takut tidak menikmati kehadiran Allah Bapa.
Itu yang Ayub takutkan. Ayub itu bukan takut belingnya di badan dia. Dia takut nanti dia saking menderita, dia salah ngerti Tuhan. Saudara, kalau Anda dan saya bergumul berdoanya, Tuhan kalau saya menderita tolong jangan saya itu salah mengerti Tuhan. Bapak Ibu tahu ya, Ayub mengeluarkan kalimat iman itu apa? Tuhan yang memberi, apalagi? Tuhan yang mengambil, apalagi? Terpujilah Tuhan. Emangnya kemudian beres? Itu ayat pasal 2 loh. Pasal 3, 4, 5, 6, 7 seterusnya. Dia terguncang. Dia tanya, kenapa Tuhan? Kenapa? Ayub pernah kecewa di hadapan Tuhan. Pernah seperti sungai yang curang. Dia enggak bisa terima, dia koreksi ada apa. Saudara jangan lihat langsung semua itu baik-baik saja ya. Sampai pasal 42 itu Tuhan perintahkan, ayo kamu berdiri di hadapanku sebagai laki-laki. Wah, ditantang sama Tuhan. Ayo face to face, man to man. Lu marah sama saya tantang kamu berdiri. Kamu mau protes apa sama saya? Lalu dia bilang, dengan tertunduk aku di hadapanmu Tuhan. Dulu dari kata orang saja. Sekarang dengan mataku sendiri aku berjalan menikmati Engkau Tuhan. Kira-kira demikian Bapak Ibu. Maka saudara akan menemukan bahwa yang ditakutkan Yesus itu terpisah dari Allah. Beda dengan kita. Kita seringkali kalau bergumul itu apa yang saya inginkan tidak tercapai. Ya Bapak Ibu, satu orang bapak berdoa dengan suami saya. Ikutin saya ya Pak Tommy. Itu gak saya. Tuhan jadilah kehendakmu. Dia enggak mau ngikut. Saya sampai buka mata, saya kira dia tuh mungkin ambil tisu atau apa. Dia buka mata, dia enggak mau. Enggak gampang loh Bapak Ibu Saudara. Ya kalau kita berani mengatakan jadilah sesuai kehendakmu, seriously berarti ada saatnya kamu pulang seperti kamu bilang tidak dapat apa-apa. Beda pusatnya. Kedua, kalau Yesus bergumul itu di Getsemani, Yesus betul-betul berhadapan jelas dengan hukuman dan murka Allah. Bedanya dengan kamu dan saya, kalau kita bergumul, kita sungguh-sungguh jelas berhadapan dan berpegang kepada janji Allah. Itu bedanya. Pertukaran yang tidak adil bukan? Kalau Yesus bergumul di Getsemani, jelas-jelas berhadapan dengan hukuman dan murka Allah. Kalau kamu dan saya suatu hari nanti bergumul, kita bergumul dengan berhadapan, berpegang kepada janji Allah. Saya bergumul Tuhan, tapi saya tetap mau berdoa untuk keluarga saya karena saya pegang janjimu, bukan hukumanmu. Itu yang kita pegang. Jadi beda sekali. Ketiga, Yesus itu bergumul di dalam kesendirian. Kesepian yang sangat, dia seorang diri. Tapi kamu dan saya tidak akan pernah kesepian. Kenapa? Waktu Adam bergumul, ada Hawa di situ. Waktu mereka diusir, dia tidak sendirian. Istrinya menemani dia. Waktu bangsa Israel melewati padang gurun belantara, kesusahan, panas kanan kiri, kelaparan, haus. Mereka tidak sendirian. Mereka rame-rame, 1,5 juta orang berjalan bersama-sama. Cuman satu orang yang pernah sendirian di planet bumi ini. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Maka Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat di dalam bagian ini. Kiranya setiap kita boleh disegarkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kita boleh diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, minggu lalu saya dengan Pak Tommy itu menengok seorang wanita yang sangat cinta Tuhan. Saya terpaksa sebutkan namanya ya. Seorang yang dari dia saya belajar pelayanan sekolah minggu. Karena waktu saya mahasiswa praktek baru 1 bulan, saya masuk di kelas dia dan mengamati bagaimana dia cerita. Mukanya, gestur tubuhnya, sukacitanya itu sangat membekas di hati saya. Ibu ini namanya Ibu Lingkan, yang seperti Bapak Ibu tahu suaranya itu mungkin apa 1 apa 2 oktav di bawah malaikat kah? Saking bagusnya. Bukan masalah suaranya, tapi setiap dia menyanyi itu kita seperti didoakan. Kita seperti mendengarkan firman Tuhan. Kita seperti hati kita itu di melting untuk makin cinta Tuhan, tidak cinta suara manusia.
Nah, seperti kita tahu akhirnya beliau melewati operasi lidah ya. Jadi baru diberitahu, lalu kami akan menengok karena dia bolak-balik keluar masuk rumah sakit akibat operasi pemotongan lidah itu, lalu radiasi dan kemoterapi yang berjalan bersama-sama. Adik suami saya sudah menengok dan dia mengatakan karena pemotongan lidah itu maka ada beberapa rusak ya, lendir-lendir sehingga akan keluar, maafkan Bapak Ibu, air liur itu berkali-kali lipat sehingga mesti ditadah. Jadi hampir tidak bisa tidur. Karena kalau tidur pasti sesak nafas, air liur itu menutup ke dalam atau keluar, kira-kira gitu. Kami mau nengok Bapak Ibu Saudara. Waktu kami mau nengok, itu teman-teman HT yang lain langsung, "Bu, kau mau tengok ya? Aku ikut ya, aku ikut ya." Lalu satu dari mulut ke mulut, aku ikut. Maksud saya tuh jangan banyak-banyak. Nanti ada kloter lainnya. Jangan satu kali jenguk gerombolan hamba Tuhan. Habis gitu gak ada yang jenguk lagi. Tapi semua gak ada yang mau saudara. Kenapa? Ternyata itu pergumulannya sama. Bisa tebak gak? Apa? Kenapa begini? Apa Dok? Kenapa? Hah? Apa Bu? Apa? Gak bisa ngobrol. Sama ya hati kita perempuan. Kenapa? Saya tuh bergumul Tuhan. Bergumulnya itu selfish sebenarnya. Mikirin nanti gue ngomong apa ya Tuhan. Kayak mana ya di sana itu. Masa mau nanya gimana gitu ya. Gak tahu mau ngomong apa, bingung. Jadi semua itu berpikir mungkin saya itu doyan ngomong. Ayo kau ngomong-ngomong lah. Nanti kita di belakang berdoa untuk kamu. Jadi saya gak bisa. Ayo antri, aku ikut Bu, nanti yang lain. Akhirnya singkat cerita ada 5 orang. Kami satu dengan pasangan suami istri dengan satu vikaris perempuan muda dari gereja ini. Kami nengok, bener Bapak Ibu Saudara. Baru masuk lihat ada yang suster yang menjaga, adiknya menjaga. Kan kita pelukan tuh ya, sudah semua. Saudara tahu enggak? Itu ya 2 menit di situ. Karena kita semua itu enggak ada yang mau mengajak ngomong beliau ya. Langsung ngajak ngomong adiknya. Tadi gimana apa-apa gitu ya, pura-pura sok kayak tahu aja belas kasih. Itu tadi kemonya apa yang terjadi. Dia di situ liatin kita ngobrol. Kita itu enggak tahu mau ngomong apa gitu ya. Lalu selesai terus enggak tahu kan kehabisan topik pembicaraan kan. Udah dijelasin semua ini tuh sunyi. Nah, terus kita lihat. Terus dia lihat kita semua ya. Satu-satu. Bayangkan saudara, dalam 1 bulan 20 kilo. Itu secara gak sehat sekali ya Dok. Turun drastisnya. Lalu kita melihat she is to suffer. Menderita sekali. Saya gak pernah lihat orang begitu lemah seperti itu. Kami diem. Terus Tuhan, itu 2 menit saudara. Udah kayak setahun aja. Diem, saya baru 2 menit. Aduh masa 5 menit langsung keluar sih dari ruangan ini. Akhirnya saya bilang pada dia, Kak Lingkan, aku itu kesini mau nyanyi loh sebenarnya. Langsung suami saya, kami semua itu langsung lihat, what? Kita gak ada janjian itu loh tadi. Cuma ini karena mulut ember gak tahu mau ngomong apa ya. Apa ya topiknya apa, semua udah dijelasin masalah sakit. Terus ngomong apa sama dia, dia pun gak bisa ngomong kan. Lihatin kita. Terus saya bilang, tapi berhubung kau itu adalah penyanyi. Kayak mana ya kalau kita nyanyi. Aku tuh takut bukannya menghibur malah bikin nightmare kali ya. Malah bikin susah. Terus dia panggil 1 orang ambil tulisan. Lalu tulis, nyanyi saja. Nyanyi dong. Bapak hamba Tuhan satu ini baru sadar kan gak latih, gak janjian. Kamu ini pakai nyanyi, ini dia suara. Itu dengerin suara kita. Sudahlah nyanyi aja. Masa mau baca ayat, kuatkan. Lah iman dia udah kali lipat daripada kita gitu. Mau apa? Semangat. Iyalah Bombay banget sih. Kelihatan akhirnya nyanyi. Lagunya apa? Si bapak itu loh. His eyes on the sparrow yang Ibu Lilit nyanyi itu loh. Apa Bu, gimana Bu kalimat depannya? Why should I be discouraged? Kenapa aku itu discouraged? Kenapa aku khawatir? Kenapa aku takut? Kenapa? Gitu kan lagunya. Dan benar Bapak Ibu Saudara,
kami kan buka HP semua. Di HP kami berempat itu cuma 1 ayat. Yang ayatnya panjang itu HP-nya Pak Tommy. Jadi kita nyanyi 1 ayat selesai. Maaf ya Bapak Ibu, I love my husband much. Tapi kalau dia sudah nyanyi itu kami perlu berjaga-jaga Bapak Ibu Saudara. Karena dangdutnya itu loh keluar sukaan. Oh dia nyanyi di depan tuh kami yang seanak istri tuh gitu kira-kira ya. Ibu lebay itu karena kamu terlalu sayang sama suamiku. Kamu selalu belain dia. Terus habis kita, loh gak nyanyi ya. Terus dia yang nyanyi. Terus lagunya itu tengahnya apa? I'm happy, I sing because I'm happy. I sing because I'm free. And I know dia tutup mata, mungkin dia tidak sanggup lihat wajah kita dan suara fals kita. Tapi waktu saya nyanyi, saya bilang sama Tuhan, Lord, I am not happy. Saya nggak happy Tuhan, tapi saya harus nyanyi lagu ini. Tuhan tahu hati saya tercabik-cabik. Saya sering ketemu orang sakit kanker itu menderita banyak hal, tapi she is too painful Bapak Ibu Saudara. Berjam-jam tidak bisa tidur. Ya dan orang tuh menampung air liur itu sudah seperti kayak mungkin cucian ya. Lalu tidak bisa makan, maka lubangin perut supaya usus itu tetap bekerja Bapak Ibu Saudara. Segala kesakitan. Dan saya bilang sama Tuhan, saya nggak happy loh Tuhan. I'm not happy Lord, saya nggak habis pikir orang yang cinta Tuhan harus menderita seperti ini. Tapi saya harus nyanyi lagu itu. Dan saya dihiburkan Tuhan banyak hal. Saya melihat dia pejamkan mata mengaminkan walaupun yang nyanyi tinggal seorang pendeta Tommy ya. Sampai selesai ya. Memang harus dia yang nyanyi supaya yang lain berdoa kali ya. Kira-kira gitu ya. Selesai. Dan saya di situ melihat, oh Tuhan ini loh dimensi orang Kristen itu bergumul. Kira-kira begitu. Baru saya melihat bahwa kan di mobil itu kan di parkiran yang vikaris yang muda ini tanya gini, Bu kenapa ya orang cinta Tuhan kok harus menderita, kenapa ya? Saya diem. Karena saya tahu dia pun tahu jawabannya. Oke, I knew it Bu. Jawabannya adalah segala sesuatu kembali demi kemuliaan Allah kan Bu. Ya dia sambil tanya dia jawab sendiri. Tapi kok segitunya ya Tuhan itu perlakukan kita kayak gitu. Akhirnya kita di dalam mobil pada diem. Nggak ada jawaban apapun untuk pergumulan kita Bapak Ibu Saudara. Kita cuma diberitahu bahwa sampai kapanpun kamu bergumul, kamu tidak akan dibiarkan sendirian. Kita tuh kasihan loh lihat orang yang menderita. Itu kesakitan luar biasa. Sampai saya bilang mau disuntik lagi persis seperti suami saya dulu. Nggak bisa disuntik lagi. Too much morfin yang disuntikkan ke tubuh dia. Udah nggak bisa lagi disuntik. Dia ngerti nggak usah lagi disuntik. Saudara-saudara, kalau kita ngelihat ya waktu Stefanus itu dilempari batu, itu mati dalam kondisi dilempari batu. Masih ingat gak Stefanus berdoa apa? Bapa, jangan tanggungkan batu ini kepada mereka. Ampunilah mereka. Kok keburu berdoa bagi orang lain? Saudara lihat ya, orang-orang yang menderita karena nama Tuhan tidak akan dibiarkan memikul penderitaan itu sendirian. Pegang itu seumur hidup kita Bapak Ibu Saudara. Orang lain itu mungkin kasihan lihat kita. Tapi waktu kita melewati, saya selalu ulang-ulang ini ya. Saya ulang-ulang ini saya khotbahkan pada diri saya sendiri. Yaitu apa? Itulah satu-satunya ayat dalam seluruh kitab catatan kitab suci Bapak Ibu Saudara. Ketika Stefanus sebentar lagi mau mati, dia menengadah ke langit dan dia melihat langit terbuka dan anak Allah berdiri di samping Allah Bapa. Kapan? Pada waktu kamu dan saya menderita bukan karena dosa. Kita selalu melihat anak Allah itu duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Itu belasan ayat. Gak ada satu ayat kamu dan saya melihat anak Allah itu berdiri. Kenapa anak Allah berdiri? Anak Allah berdiri, dia memberikan penghormatan. Untuk setiap orang yang teteskan air mata. Karena Tuhan, untuk setiap orang yang bergumul untuk pekerjaan Tuhan. Untuk setiap orang yang air matanya gak sia-sia. Berdoa untuk
banyak orang yang menderita untuk keluargamu. Itulah satu-satunya ayat kita melihat anak Allah itu berdiri. Siapa yang bergumul dengan benar? Anak Allah yang menangis di Getsemani adalah anak Allah yang juga memberikan penghormatan kepada kita. Jangan takut orang lain mungkin kasihan lihat Stefanus. Stefanus tidak mengasihani diri. Gak tahu caranya, gak ngerti saya gimana. Apa gak berasa batu itu, gak tahu. Pasti ya sakit, karena itu bukan drama. Tapi saya hanya tahu satu hal. Tuhan itu entah bagaimana caranya memberi dia kekuatan melewati pergumulan itu. Gak tahu, kita gak bisa jelasin. Maka saya di dalam mobil itu, entah bagaimana caranya Tuhan melampaui semua morfin di tengah-tengah dunia ini. Engkau tahu cara menguatkan anak-anakmu di dalam penderitaan. Tuhan memberkati kita Bapak Ibu Saudara. Mari kita masuk dalam doa. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Kita pujikan satu pujian. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya. Lalu dengan hormat minta tolong satu orang ibu dan satu orang bapak menutup kita dalam doa. Satu orang ibu ya singkat saja. Kalau mau bersyukur, bersyukurlah. Kalau mau berseru, berserulah kepada Tuhan. Bolehkah satu orang ibu dan satu orang bapak? Mari kita arahkan hati kita pujikan refnya. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Bersama-sama satu kali lagi. Jangan lupa Getsemani, jangan lupa sengsaranya, jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Mari kita tenang teduh di hadapan Tuhan. Tolong Bu Lilit nyanyikan refnya saja. Kita bersyukur di hadapan Tuhan. Berterima kasih saja. Lalu satu orang ibu akan berdoa dan satu orang bapak akan berdoa. Bu Lilit nyanyikan pujian ini. Jangan lupa Getsemani. Jangan lupa Getsemani. Ya Tuhan. Jangan lupa sengsaranya. Ya Tuhan, terima kasih Bapak. Jangan lupa cinta Tuhan, pimpin ke Kalvari. Dengan hormat, saya mohon ada satu orang ibu dan satu orang bapak. Singkat menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Karena sekali lagi mata hati kami boleh dibukakan dan dicelikan. Di mana kami seringkali merasa diri kami mungkin yang menderita. Tetapi sebenarnya penderitaan terbesar itu Ya Tuhan. telah Engkau menangkan di atas kayu Benar salib. Tuhan, benar Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tolong untuk kami ya Tetelestai, Tuhan, Pak. agar kami boleh melihat penderitaan apapun yang kami alami. Kami memegang kepada janji Allah yang setia. Benar Tuhan. Sehingga kami berjalan tidak sendirian. Tapi justru di dalam penderitaan kami boleh melihat kekuatan Tuhan yang besar di dalam hidup kami. Benar Tuhan. Ampunilah dosa kami.
Ampuni Tuhan, diri kami yang ampuni selfish kami, ya Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada kami. Ya Tuhan, Jangan tinggalkan kami. benar Tuhan. Di Lihatlah dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. tidak layakkan Amin. kami ya Tuhan. Kasihankan kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, kami datang di hadirat-Mu yang Maha Kudus, Ya Maha Tuhan. Mulia. Begitu lama kami Tuhan hidup bertahun-tahun, berpuluh tahun, sampai hari ini Tuhan masih beri kami kesempatan. Bahkan kami berulang-ulang mendengar firman Tuhan yang itu-itu saja. Ya Tetapi Tuhan. sering kami Tuhan tidak dalam bagaimana kami mengimaninya, mempraktekkan dalam Ya hidup kami. Kami Tolong hanya kami, mendengar, Bapa. kami hanya taat. Kasih karunia-Mu Kami lebih sering kami dari tidak dosa kami. action dalam kehidupan kami. Ya Tuhan. Tetapi pada Pegang hari tangan ini Tuhan, kami, Tuhan. mengingatkan kami bagaimana kami seorang murid, bagaimana murid-murid yang tidur sering kami mengabaikan Tuhan. Bapa di surga, inilah kami Tuhan. Kami tidak sanggup sebenarnya, tetapi Tuhan beri kami kesanggupan, beri kami damai sejahtera untuk boleh Tuhan mengerti bagaimana Tuhan bekerja dalam hidup kami. Ya, Tuhan. Penderitaan yang Tuhan beri, kami tidak sanggup Tuhan, tetapi Tuhan akan memberi kami bagaimana kami taat. Kami mau belajar Benar Tuhan. bagaimana kami Tuhan diperlengkapi Terima kasih. penderitaan yang Tuhan berikan. Tetapi kami saat ini Tuhan beri kami kedamaian untuk boleh melakukan apa tanggung jawab kami sebagai murid, Ya Tuhan. sebagai orang Kristen. Tuhan berkatilah kami, beri kami pelajaran, pengertian, ketaatan, sehingga kami boleh melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, ke dalam tangan-Mu kami serahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa dalam surga, inilah kami Tuhan. Terima kasih, kami tahu kami ada di dalam tangan-Mu, kami ini adalah milik-Mu. Tuhan, ketika kami melewati pergumulan, kami bersyukur Tuhan, Engkau boleh terus mengingatkan kami tentang keajaiban di atas Bukit Golgota. Bahwa Engkau sudah menang Tuhan, sudah sempurna. Seruan yang nyaring di atas Bukit Golgota, tetelestai, sudah genap, adalah kalimat kemenangan yang Kristus anugerahkan bagi kami orang-orang berdosa. Sudah genap, sudah selesai. Kami tidak pernah bergumul Tuhan untuk mendapat kemenangan. Kami bergumul dari titik kemenangan untuk melihat kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk panjang sabar kebaikan Tuhan. Dan kiranya Tuhan beri kami ruang seluas mungkin untuk boleh membalas kasih-Mu seumur hidup kami. Terima kasih. Tuhan tolong kami untuk tahu bagaimana bergumul dengan benar di hadapan-Mu Tuhan. Sehingga kami boleh menikmati Engkau Tuhan lebih daripada apapun di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan. Dengarkanlah doa ini, dengarkanlah syukur kami, dengarkanlah kerinduan hati kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Kita berikan persembahan dengan sukarela, dengan sukacita. Bapak Ibu, tidak semua yang sukarela itu sukacita. Ada orang kasih apa adanya, dia tetap sukacita. Jadi tidak semua yang sukarela itu pasti diterima oleh Tuhan ya. Dan sebelum kita memberikan persembahan, ada 2 orang ibu yang mau berespon satu pujian yang indah yang boleh memberkati kita masuk di dalam Minggu Sengsara. Kita akan memberikan persembahan 2 ya Bu ya. Satu untuk apa? Satunya lagi untuk Paskah, Jumat Agung dan Paskah di tengah-tengah pelayanan di gereja ini. Silahkan